Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Ini dia, ada Ace of Wands di sana, berikut ada energi dari King of Cups reverse, Nine of Wands reverse, kemudian ada Ten of Swords, dan kemudian ada energi dari The Hermit. Dan berikutnya di situ ada Page of Cups reverse. Kemudian ada energi dari The Emperor. Kemudian ada energi dari Six of Cups. Berikutnya ada Eight of Swords. Dan kemudian ada energi dari The Chariot. Wow, ya, kamu ini tuh orang yang sangat diharap-harapkan ya. Kamu orang yang sebenarnya kamu sadari atau tidak kamu sadari, kamu adalah orang yang sangat begitu diinginkan oleh si dia ini. Gitu ya. Jadi kayak ada kebutuhan dia ini tuh. Kalau Mari lihat, ada kebutuhan tertentunya dia yang dia rasa hanya bisa dia dapatkan dari kamu. Gitu loh. Ya. Ada di sana. Semacam kayak memang dia ingin dapat, setidaknya dia pengen kayak ingin dapat pengakuan gitu loh. Bahwa kamu bisa dia taklukkan, bahwa kamu bisa dia miliki gitu ya. Bahwa dia adalah orang yang sangat begitu berarti bagi kamu. Itu juga bisa ya, hanya sebatas kayak pengakuan doang. Bisa-bisa ya dia memang bukannya minta uangnya kamu kah, apa kemudahan-kemudahan hidup dari kamu secara material, secara dunia fisik gitu ya. Bisa-bisa ya memang tidak demikian. Hanya kok kayaknya dapat ego aja ya, dapat pengakuan bahwa ego dia itu tuh adalah orang istimewa dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak siapa kamu itu tuh sangat berarti di mata ego si DE, si seseorang ini. Gitu ya. Namun yang ianya kalau Mari nampak, kamu adalah orang yang memang tidak akan mau kamu menyerahkan dirinya kamu ke dia. Kamu memang orang yang tidak akan mau memberikan hidupnya kamu kepada dia, lahir dan batinnya kamu kepada dia. Tidak mau. Ya. Nah, kalau secara batin doang, oke. Tapi secara fisik, Mari lihat kamu menolak. Kamu menolak di sini Sagittarius. Gitu. Kamu bisa aja bilang, aku cinta sama orang ini, aku sayang sama dia. Betul sih. Gitu. Tapi kamu tidak merasa bahwa sebuah kemestian jika kamu mengungkapkan, memproyeksikan, ya, memanifestasikan perasaan cintanya kamu itu tuh dalam satu bentuk tindakan minimal. Gitu ya. Jadi kamu kayak bisa aja menyimpan perasaan ini. Gitu. Kamu simpen dia baik-baik, bahkan kamu bisa kayak merawat, menjaga perasaan cinta kamu itu tuh baik-baik. Tapi kayaknya kamu merasa bahwa ya udah cukup aja, aku sendiri aja yang tahu gitu loh. Karena nggak pantas juga bisa ya. Banyak ini tuh alasan kenapa kamu tidak boleh mengungkapkan perasaan cintanya kamu ini, menunjukkan rasa cintanya kamu ini. Banyak alasan. Gitu ya. Misalnya dia terlalu kecil sementara kamu sudah secara usia saja udah nggak cocok kalian berdua. Kayak ibaratnya kamu ini tuh tante-tantenya dia ya. Lebih cocoknya jadi adik emaknya dia daripada jadi pacarnya dia, daripada jadi istrinya dia misalnya atau suaminya dia gitu. Ya kan? Nah, di sana. Atau bisa ternyata kamu sudah jadi bapaknya anak-anakmu, ibunya anak-anaknya kamu gitu ya. Kamu udah punya suami, kamu udah punya istri. Kamu mau setia kepada rumah tangganya kamu, gitu loh, ya. Walaupun jelas di sini batinnya kamu terbelah dua, separuh untuk suamimu atau istrimu dan separuh untuk dia. Tapi kalau kehidupannya kamu secara utuh, kalau kehidupannya kamu ya udah kamu pilih dengan si pasangan sahnya kamu aja. Nah, bisa seperti itu ya. Atau mungkin kamu kayak pernah mengingat gitu loh, mengingat masa lalu. Kalau dengan dia kamu banyak sedihnya,
kamu banyak tertekannya, kamu pokoknya tidak nyaman. Jadi kamu berangkat dari pengalaman ketidaknyamanan itu tuh, sehingga ya kamu bilang, oke lah di masa lalu aja aku tidak nyaman. Kalau di masa depan aku nggak mau lagi mengalami yang seperti itu. Itulah. Atau dia yang kamu ketahui, ya dia juga sudah punya suami, dia juga udah punya istri, kan gitu kan. Ngapain mengungkapkan cinta ini dan ngotot untuk bersama dengan orang yang udah jelas-jelas jadi suaminya orang, istrinya orang, kan gitu. Ada lagi moralnya kamu, etikanya kamu, mungkin kamu juga ya takut sama Tuhan gitu ya kan, karena ini tuh perbuatan haram gitu kan. Nanti kena laknat pula, nanti masuk ke neraka jahanam kan gitu kan. Nah akhirnya kamu nggak mau lah gitu ya kan. Nah jadi ada beberapa alasan yang memang ini tuh alasan masuk akal banget lah kalau menurut Mari. Bukan alasan yang kamu kais-kais, yang kamu cari-cari dan kamu sugesti dirimu ini adalah alasan yang kuat gitu ya. Misalnya bukan hanya alasan karena jari kelingkingnya dia lebih panjang daripada jari manisnya dia, bukan kayak gitu kan. Karena rambut dia pendek gitu ya, sementara kamu senengnya rambut panjang misalnya. Karena rambutnya dia ikal, sementara kamu senengnya lurus gitu ya, sehalus sutra misalnya. Nah bukan sebab itu, tapi memang penting, pertimbangan-pertimbangan penting gitu loh. Dan iya sih di masa sekarang, entah karena usianya kamu juga ya, kamu udah ngerasa kamu udah tua gitu loh, kok kayaknya untuk urusan cinta-cintaan memalukan gitu ya, memalukan. Harusnya udah anaknya kamu main cinta-cintaan. Masa iya sih kamu udah jadi bapak-bapak, udah jadi emak-emak, masih mau cinta-cintaan dalam pikirannya kamu, kan gitu ya kan. Nah di sana jadi itu akhirnya, kalau sebenarnya kalau mau berjuang kamu dalam relationship kalian, bisa enggak kamu berjuang? Bisa banget, mampu banget kamu punya sumber dayanya gitu. Kamu tahu bagaimana cara memperjuangkan relationship dengan dia. Tapi di sini tuh urusannya kamu yang enggak mau, kan gitu. Kamu enggak mau, masalah kecilnya nih kalau kamu ingin bersama dengan dia kan, urusan gampang gitu. Nah, tapi kamu yang enggak mau karena berikut pertimbangan-pertimbangannya kamu tadi gitu kan. Entah apapun itu menjadi pertimbangannya kamu, kan gitu. Nah di sana, jadi bahkan kamu bisa menutup diri nih kepada si dia, walaupun dia udah mau kayak gimana sama kamu gitu ya. Sebenarnya maunya tuh kamu nggak tega, tapi kamu kuat-kuatin dirinya kamu. Misalnya nih, dia ngedeketin kamu, dia udah chatting kamu sekian kali, tapi alih-alih chattingnya dia kamu bales gitu ya, malah chattingnya dia itu tuh habis kamu baca, kamu clear chat gitu kan. Dia udah nelfon kamu, mau seberapa berisik pun itu bunyi dering handphonenya kamu gitu ya, tapi panggilannya dia jangan-jangan bahkan kamu blokir gitu ya, atau kamu silent panggilan dari dia gitu kan. Di sana dia udah berusaha untuk nemuin kamu udah lihat dia nungguin kamu di parkiran kantornya kamu misalnya ya, di pengkolan rumahmu misalnya, bahkan dia udah ketuk-ketuk nih pintu kamarnya kamu, pintu rumahnya kamu, tapi kamu memilih diem aja gitu ya. Kamu memilih untuk mengelak, menghindar dari dia gitu. Mari lihat kamu ingin memberikan batasan, kamu ingin memberikan jarak antara kamu dengan si seseorang ini gitu. Dan memang sih cara-cara sikapnya kamu, walaupun ini tuh sebuah kebenaran bagi kamu, tapi itu tuh hal yang salah. Dia nggak mau. Kalau Mari lihat dia nggak mau, yang kayak gini tuh dia nggak cocok gitu loh. Bisa ini nangis-nangis ini, resah gelisah cemas dia di sana, bisa gitu ya, bisa gitu loh. Pokoknya sangat berbanding terbalik ya
bagaimana keadaannya kamu saat ini jika dibandingkan dengan bagaimana keadaannya dia, gitu. Kamu bisa tenang-tenang aja saat sekarang. Kalau dia nggak tenang, gitu loh, nggak damai hatinya dia, berantakan pikirannya dia, gitu. Bisa ini dia mengimajinasikan yang akhirnya menyakiti dia tambahan, gitu. Iya sih, tengok ini Sagittarius nggak mau ngebales chattingnya aku udah dibuang, aku nggak dicintai, aku nggak disayangi, gitu ya. Aku nggak berarti, aku nggak berharga, gitu. Aku lemah, meratap-ratap. Bisa ini kalau melihat meratap-ratap, gitu ya, di sana. Bersungut-sungut dia di situ minimal ya, kalau dia nggak meratap, karena ratapan itu kan beserta dengan air mata ya. Tapi bisa ini bersungut-sungut, apa sih kok aku ini nggak dibalas sih chattingnya, kok teleponnya aku tuh nggak diangkat sih, nggak dijawab sih, gitu ya. Bisa gitu, tapi bukan yang iya sih, mau ini juga memang marah ini, mau ini tuh ya, udah dah kamu aku tinggalin aja, lihat ya, aku nanti cari ceweknya aku yang baru. Kamu lihat ya, aku nanti cari cowok aku yang baru. Biar kamu cemburu, gitu. Nah, jadi kayak semacam ada dia mau, aku dibuang ya oleh kamu. Aku akan buktikan bahwa aku tidak semurahan itu, misalnya. Demikian ya. Aku nggak semurahan itu. Kalau mari lihat, memang ada juga ya dari karakternya dia yang bikin kamu jadi enek gitu ya, bikin kamu jadi nggak mau sama dia ya. Karena kalau mari nampak orang ini tuh juga boleh nih sering dia nyakitin kamu juga, itu ya, sering. Jadi ya tadi kayak kata Mari di pertengahan pembacaan tadi, bahwa kamu mungkin pernah menderita juga sama dia, dan kamu mau udahlah penderitaan itu tuh hanya di masa lalu, gitu ya. Nggak mau lagi nih penderitaan yang hampir serupa sama terjadi di masa depan, atau minimal di saat ini, gitu. Kamu tidak sekonyol kamu tidak sekonyol itu, gitu kan. Kamu nggak sekonyol itu. Ibaratnya kamu yang nggak kuat juga, mungkin ya, kamu tahu batasan kemampuannya kamu. Misalnya kamu orangnya cemburuan, sementara dulu dia sering bikin kamu cemburu, gitu ya. Sebenarnya kamu itu tuh ya mudah tersakiti hatinya, gitu ya, dengan omongannya dia, dengan tingkah lakunya dia, gitu. Jadi kamu tahu, nggak kuat aku, gitu ya. Ada karakternya dia yang kayak nganggep sepele tentang perasaannya kamu, misalnya, itu ya. Karena kalau Mari nampak memang ini tuh tidak sebegitu baiknya juga sih perangainya, tingkah lakunya dia. Kamu diharapkan, tapi ketika kalian bersama, dia tidak juga mampu untuk nge-treat kamu ya, nge-treat kamu sesuai dengan kenyamanannya kamu, gitu loh. Entah dulu kalian sering bertengkar, jadi bisa-bisa kamu meninggalkan dia, kamu menutup diri dari dia. Itu tuh untuk mencegah ya, untuk mencegah kalian berdua saling menyakiti, gitu ya. Bukan sebab karena kamu nggak cinta sayang, tapi kemudian bisa kamu nampak adegan sakit dan menyakiti ini tuh bakalan bisa terjadi. Terus ngapain? Kamu nggak mau menodai ya, kamu nggak mau menodai perasaan sayang, perasaan cintanya kamu itu tuh, sebab karena nanti kamu ngomong kasar, kamu bersikap laku nyakitin dia secara fisik, misalnya. Ini misalnya aja lo ya. Di situ kamu nggak mau jadi predator atau menjadi manusia buas, gitu. Nggak mau kamu, gitu ya, nggak mau. Dan melihat dia ketika tega menyakiti kamu juga bisa tuh nggak kuat, gitu ya. Nggak kuat kamu. Ini orang kok tega banget sih, gitu ya.
berarti jelek akhirnya dia di matanya kamu kan. Nah kamu nggak mau ngelihat dia tuh jadi makhluk yang jelek gitu, nggak mau. Udahlah, kenangan-kenangan yang indah aja lah yang kamu simpen gitu ya. Kalau berinteraksi sama dia berkemungkinan kamu dapat kenangan-kenangan buruk dan kamu nggak mau melihat dia dari kacamata yang buruk itu. Makanya jadi di sini tuh mari lihat kamu menutup diri dari si seseorang ini. Mau dia, kamu bisa tahu dia masih mengharapkan kamu, dia menunggu kamu, dia ngebutuhin kamu tahu gitu ya. Tapi seolah-olah tanda petik ya, kamu harus merasa, kamu harus bisa tega, kamu harus bisa tega. Nah jadinya seperti itu. Mungkin pikirannya kamu sekarang aja nih, kamu mungkin nganggap aku tuh jelek, tapi suatu saat kamu bakalan tahu kok Beb, bahwa aku seperti ini tuh untuk kebaikan kita berdua kok. Nah seperti itu ya, aku sedang mencegah hal-hal yang tidak enak menjadi kisah kita berdua gitu kan. Nah di sana jadi kamu tidak butuh dapat validasi kamu adalah orang yang baik gitu ya. Kamu nggak butuh validasi itu dari dia. Yang kamu pegang di sini adalah sebuah kebenaran gitu loh. Sudah benar rasanya kamu tidak dengan si seseorang ini. Nah tapi dia nggak ngerti itu Sagittarius, nggak paham dia. Yang taunya dia, oh kamu nyakitin aku gitu ya, dengan cara kamu ngabaiin, kamu cuekin, kamu nge-reject panggilan teleponnya aku gitu. Aku nih loh udah capek-capek sama kamu gitu ya, tapi masa iya sih kayaknya aku nggak dapat atensi dari kamu gitu si dianya. Makanya kata Mari, kalau ini orangnya ekspresif, mau ini nangis-nangis ini, nangis-nangis gitu ya. Minimal galau lah, minimal galau di situ. Nah makanya dengan kesedihannya dia nih, udahlah aku tinggalin aja kamu, biar kamu ngerasa sakit kalau aku tinggalin. Lihat ya, nanti aku akan cari cewek yang lebih cantik, cowok yang lebih ganteng dari kamu, orang yang mau memperlakukan aku tuh lebih baik dari bagaimana cara kamu saat ini perlakukan aku gitu. Di sana. Jadi ini tuh Marila lagi mencoba membuka diri nih. Tapi tadi berangkat dengan rasa tidak terima ya dari bagaimana caranya kamu memperlakukan dia. Itulah. Kalau maunya dia sih ya dengan kamu. Terlepas dari baik buruknya cara mampu atau tidaknya dia nge-treat kamu ya dengan energi positif. Tapi yang jelasnya egonya dia. Kalau ditanya, aku mau Sagittarius, aku ingin bersama Sagittarius. Gitu nih kalau egonya. Itu ya. Oke lah, baik. Jadi sekarang Mari akan tarik koin ini biar kita cari tahu dulu ya kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si DE aja ya. Oke baik, tunggu. Ini dia. Mari akan awali dari inisial B, ada buku, J ada jelas, T ada telinga, W warna, K kata, N ada nama, dan kemudian R ada raksasa ya. Oke, masuk kita ke zodiak. Energi dari Sagittarius di sini Leo hadir. Berikut energi dari Aquarius dan kemudian ada energi dari Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.